Momen Presiden Jokowi salamin pemain timnas Indonesia. Yang bikin bangga pemain keturunan Indonesia juga ikut salim Indonesia tampil gemilang dengan daya ketimbang tim kuat peringkat 24 dunia, Australia. Hasil ini membuat warga dan pemain Australia kecewa. Satu-satunya tim ASEAN yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat di negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia. Media dan warga Malaysia turut memberikan pendapat mereka tentang prestasi ini. Momen Indonesia Presiden seri Jokowi dengan Australia salamin pula. pemain timnas Sebelum Indonesia. tu seri dengan Arab Yang Saudi. bikin bangga Ini pemain bukan keturunan perlawanan biasa tau, Indonesia tapi juga ini ikut perlawanan nak salim masuk ke cara Piala Dunia. Indonesia atau Saya budaya perhatikan ramai ketimuran kata kononnya Indonesia main tak menyerang, hanya bertahan. Persoalannya benda tu salah ke? Tak salah pun kan? Itu pun salah satu taktik yang cerdik apabila berlawan dengan pasukan yang lebih kuat. Sama lah macam Akhir Rashid buat pada pemain Lubnan hari itu, sampai segelintir penyokong haprak Malaysia yang hentam Akhir kononnya tak ada sportsmanship. Walhal taktik tu sesuai lah untuk lawan pasukan macam Lubnan yang dianggap lebih kuat. Vietnam dan segelintir pihak hentam Indonesia sebab kononnya yang main banyak darah campuran dan naturalisasi. Masalahnya Malaysia pun buat benda yang sama tapi tak ada hasil kan? Tu maksudnya kekuatan sesebuah pasukan bukan terletak pada pemain asing semata-mata, tapi taktikal jurulatih dan psikologi pemain. Oh ya, hari ini Vietnam, Thailand mungkin perli Malaysia dan Indonesia ya, sebab ada pemain naturalisasi, pemain warisan. Tapi percayalah cakap aku, satu hari nanti Vietnam dan Thailand pun confirm akan buat benda yang sama. Cuma persoalannya bila saja. Jangan lupa tau, dulu pun zaman Tiger Cup sebelum Piala ASEAN ni, kita selalu perli Singapura yang ambil pemain import main skuad kebangsaan mereka kan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian Malaysia dan Indonesia pun buat benda yang sama. Betul tak? Repost video ni kalau anda setuju. Indonesia seri lagi. Kali ini seri 0-0 dengan Australia. Okey, bagi aku satu keputusan yang mungkin memuaskan hati bagi para penyokong Indonesia dan juga para pemain Indonesia. Mereka membuktikan dengan 2 kali perlawanan berturut-turut mereka mencetakkan keputusan seri dengan pasukan Gergasi Bola Sepak Oceania dan juga Gergasi Bola Sepak Tanah Arab, membuktikan Indonesia kini semakin meningkat di bawah Shin Tae-yong. Kehadiran pemain-pemain berketurunan, pemain warisan sangat membantu Indonesia terutama sekali dari segi aspek taktikal. Kalau korang tengok pemain Indonesia yang berketurunan, yang warisan ni, campuran ni, mereka mempunyai satu pemahaman taktikal yang bagus. Mereka lebih senang menyerap taktikal yang diajarkan oleh Shin Tae-yong kepada mereka. Dan aku jangka di masa akan datang mesti lebih ramai lagi pemain berketurunan, pemain warisan, pemain campuran akan dipanggil lagi untuk memperkuatkan Indonesia kerana mereka lebih cepat faham dan lebih pandai dalam aspek taktikal bola sepak dan senang faham. Okey, itu je lah pendapat Indonesia seri pula dengan Australia. Padu man. Selepas Arab Saudi ikat Indonesia seri game yang pertama tempoh hari, kali ini Indonesia seri pula dengan Australia. Aku tak nak ulas panjang-panjang untuk game ni. Cuma satu je aku nak cakap. Defend Indonesia memang cukup solid habis weh. Kurang melakukan kesilapan dan cukup berdisiplin apabila bertahan. Ditambahnya pula goalkeeper Indonesia Martin Paes perform teruk man, mengekang asakan daripada Australia yang datang bertubi-tubi. Next game, andai kata Indonesia boleh menang lawan Bahrain dan China, seri pula ke lawan dengan pasukan Jepun, aku rasa Indonesia nak ke Piala Dunia tu mungkin mimpi boleh jadi. Kekal tenang bos, King Malaysia ni bos. Okey, tahniah kepada pasukan Harimau Malaya kita. Seperti yang saya jangkakan, kehebatan pasukan Harimau Malaya memang tak dapat kita nafikan lagi geng. Dalam hasil final mentang Lubnan tadi, kita baru saja menang 1-0 geng. Ketika kawan-kawan kita dekat Konoha bersusah payah nak kalahkan Pak Arab, kita senang-senang je geng, kita geng Lebanon ni 1-0. Dalam game yang baru habis tadi, gol tunggal permainan dijaringkan oleh penyerang prolific kita iaitu Romel Morales. Netizen Malaysia sindir timnas Indonesia dengan pamer trofi Piala Merdeka. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya ya Malaysia ikut Piala Merdeka dengan Indonesia, karena Indonesia kan main di kualifikasi Piala Dunia. Tapi ketika timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 tanggal 5, Malaysia kayaknya merasa iri.
Nah, ketika tanggal 8 Malaysia berhasil menjadi juara Piala Merdeka dengan mengalahkan Lebanon 1-0, Malaysia, rakyat Malaysia itu pamer trofinya kepada Indonesia. Ya, mereka memamerkan trofi karena Indonesia katanya belum pernah dapat trofi tahun 2024. Terus yang kedua, mereka pamer rank FIFA. Karena waktu itu Malaysia naik ke urutan 131, sementara Indonesia turun ke 132. Bahkan bukan cuma netizen Malaysia ya yang pamer di akun Instagram dan juga di Twitter. Tapi media Malaysia juga pamer ranking FIFA ya. Jadi seolah-olah mereka memang agak terganggu dengan timnas Indonesia yang lagi mendunia. Padahal sekali lagi ku tegaskan, nggak ada kaitan loh ya. Malaysia di Piala Merdeka dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Beda turnamen. Tapi Malaysia selalu nyenggol-nyenggol Indonesia. Nah, akhirnya netizen Malaysia dan media Malaysia itu terbungkam ketika tadi malam timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia. Ya, selama ini media Malaysia dan netizen Malaysia selalu pamer ya dengan sejarah Malaysia pernah menahan imbang Korea Selatan 3-3 di Piala Asia, dan itu selalu mereka bawa-bawa untuk menyenggol Indonesia. Dan malam tadi media Malaysia, netizen Malaysia, influencer Malaysia itu terbungkam telah melihat timnas Indonesia mampu menahan Arab Saudi, mampu menahan Australia yang jauh lebih kuat daripada Korea Selatan. Jadi gimana nih netizen Malaysia? Masih perlu nggak piala itu, trofi itu ya? Gimana? Masih berani nyenggol Indonesia nggak? Salam di Mateo. Perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano, mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Messi Silger saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi. Jadi ya kita coba perbaikin setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR, saya udah Pak Menpora udah tanda tangan, Mensesnek udah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan, nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan di China. Ini baru yang benar, bukan dijajain doang, bukan cuma dihayalin doang, langsung dilaksanain gitu. Berbeda gitu ya dengan negara tetangga kita yang katanya kita ada peningkatan, tapi buktinya apa? Pemain naturalisasi pun tidak hayalin doang, ama cuma bisa dijajain doang. Ada berita bagus nih guys. Hari ini Presiden Jokowi tekan permohonan naturalisasi Eliano Renders dan Miss Hilger. Buset dah, ini baru ada bukti. Bukan cuma bisa dijajain doang, bukan cuma bisa dimimpiin doang. Buset dah, emang the best cuy. Emang the best dari presiden kita dan juga pengurus PSSI kita, apalagi Pak Erick Thohir gitu. Hilger dan Renders bisa ketemu Bahrain dan China di bulan Oktober lagi cuy. Buset dah, auto gacor 5 auto win. Selanjutnya timnas Indonesia akan bertandang ke Bahrain dan Tiongkok bersama dua pemain keturunan yang baru.